Bab 4294, Jangan Marah. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa suara seruling tulang akan mempengaruhi kesadaran orang, dan kemudian dia mulai menjadi gila. Saya melihat mulut Dev sedikit terbuka, dan mantra Kingsin terus keluar dari mulutnya. Saat mantra hati murni bergema di telinga semua orang, semua gejala kegilaan lenyap seketika. Ketika Di Chongjing melihat ini, matanya melebar dan dia memainkan seruling tulangnya lebih keras. Tapi itu tidak berdampak pada murid dari Sekte Jiwa Iblis. Hanya saja suara seruling tulang menyebar ke segala arah, dan segera menyebar ratusan mil. Gemuruh. Dalam sekejap, pegunungan dan hutan di sekitar Sekte Jiwa Iblis sepertinya sedang mengalami gempa bumi, dengan suara keras keluar. Seluruh bumi bergetar, dan sepertinya ada monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju ke sini dari segala arah. Dalam sekejap, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan mata merah dan mengaum. Monster-monster ini dikendalikan oleh seruling tulang dan kehilangan akal sehatnya, jadi mereka menyerbu masuk dengan gila-gilaan. Ada banyak sekali monster, menakutkan sekali. Saat Ji Yun melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar, dengan kepanikan di wajah mereka. Ada ratusan binatang iblis, dan ada juga banyak binatang iblis dari alam melampaui kesengsaraan, yang mengelilingi seluruh Sekte Jiwa Iblis. Pantas saja Di Chongjing berani memimpin beberapa orang mengelilingi Gunung Tianmo, bahkan berani menimbulkan masalah bagi Sekte Jiwa Iblis. Ternyata orang ini punya beberapa trik, dan monster-monster ini adalah kartu trufnya. Hahaha, kamu gila, kenapa kamu tidak gila sekarang? Melihat pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya panik, Di Chongjing tertawa terbahak-bahak. Di Chongjing, apakah kamu mencuri seruling ajaib dari guru? Ketika Master Sekte Jiang melihat Di Chongjing memiliki harta karun di tangannya, dia bertanya. Kentut, aku membuatnya sendiri. Ini terbuat dari tulang abadi terbaik. Sungguh ajaib. Dan potongan tulang abadi ini seharusnya berasal dari seorang pembudidaya iblis, karena ada keajaiban dalam suaranya. Sayang sekali ketika kamu mengejarku, kamu mengizinkanku tinggal di dinasti Xiao dan memberiku sepotong tulang abadi kepada Kaisar Xiao itu. Kalau tidak, aku akan memiliki lebih dari sekedar seruling tulang ini di tanganku. Ketika Di Chongjing menyebutkan apa yang terjadi saat itu, matanya penuh amarah. Murid lain dari Sekte Tulang Darah semua bersemangat ketika mereka melihat monster di sekitar mereka, menunggu untuk melihat panasnya. Sial, orang ini benar-benar membuat seruling dari tulangku. Nak, segera berikan tubuhmu kepadaku. Aku akan memotong cucu ini menjadi beberapa bagian. Raja Iblis Ji Yun meraung marah di lautan kesadaran Dev. Saat dia mengeluarkan seruling tulang tadi, Raja Iblis Ji Yun sedikit curiga. Sekarang Di Chongjing mengatakan ini, seruling tulang ini pasti terbuat dari tulangnya sendiri. Senior, jangan khawatir. Saya bisa melakukannya untuk menangani orang ini. Anda tidak diperlukan. Sekalipun tulangnya dijadikan seruling, itu tidak akan menghalangimu untuk memulihkan tubuh fisikmu. Jangan marah. Marah akan mudah melukai sarafmu. Dev dengan cepat membujuk Dev. Nak, jangan biarkan cucu ini mati terlalu bahagia, siksa dia untukku. Sangat tidak masuk akal untuk berani menggunakan tulangku untuk membuat seruling. Raja Iblis Ji Yun meraung. Tidak masalah senior, urus saja. Dev menghibur Raja Iblis Ji Yun. Jika orang ini benar-benar menjadi gila dan berjuang untuk menguasai tubuhnya, maka Di Chongjing akan punya kesempatan. Setelah menenangkan Raja Iblis Ji Yun, Dev memandang Di Chongjing dengan tenang dan berkata, apakah kamu berharap monster-monster ini mampu menghadapi kita? Lelucon yang luar biasa. Wah, cambuk ajaibmu berguna bagi kami para iblis, tapi jika kamu ingin menghadapi monster-monster ini, kamu hanya angan-angan. Setelah Di Chongjing selesai berbicara, dia memainkan seruling tulang lagi. Di bawah rangsangan seruling tulang, monster-monster ini meraung gila-gilaan satu persatu, dan semburan cahaya merah terus memancar dari seruling tulang. Bab 4295, Takut Sampai Kencing. Ada semakin banyak monster, dan area tersebut padat dan gelap. Mengikuti desakan Di Chongjing, semua monster-monster ini bergegas menuju Dev. Ini membuat Master Sekte Jiang dan yang lainnya ketakutan, dan mereka semua bersiap untuk bertarung sampai mati dengan monster-monster ini. Dan Dev berkata, Master Sekte Jiang, kamu tidak perlu takut, jangan lakukan apapun, biarkan aku menangani semua monster itu. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemasan. Dev ingin menggunakan kekuatan naga untuk memunculkan naga emas, sehingga monster-monster ini dapat ditekan. Tapi saat dia hendak menggunakannya, Dev tiba-tiba teringat pada kilin api yang telah dia taklukkan. Meskipun kilin api masih sangat lemah, bagaimanapun juga ia adalah binatang suci dari alam surga, dan tidak dapat dibandingkan dengan monster dari alam surga dan manusia. Memikirkan hal ini, Dev melambaikan tangannya, dan unicorn api kecil itu langsung muncul dari ring penyimpanan. Dengan kemunculan unicorn api kecil, tekanan aneh tiba-tiba muncul. Aura yang keluar dari Little Fire Kilin secara langsung menyebabkan monster-monster ganas itu berhenti. Anda harus tahu bahwa Little Fire Kilin adalah binatang dewa, dan ketakutan monster terhadap binatang dewa terukir di tulang mereka. Aura unicorn api kecil dilepaskan seketika dan melonjak.
Semua monster yang kejam merasakan nafas api kecil unicorn dan berhenti satu persatu. Warna merah darah di mata mereka sudah tidak ada lagi, tapi digantikan oleh rasa takut. Ketika Di Chongjing dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan melihat unicorn api kecil yang muncul dengan tidak percaya. Pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya bingung karena mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Ji Yun, makhluk apa ini? Zeyan bertanya pada Ji Yun. Aku juga tidak tahu. Ji Yun menggelengkan kepalanya. Meskipun unicorn api kecil itu kecil, seluruh tubuhnya terbakar api, dan kemudian ia mulai berjalan perlahan di depan ratusan monster-monster. Setiap kali unicorn api kecil itu maju selangkah, monster-monster itu gemetar dan mundur selangkah tanpa sadar. Segera, unicorn api kecil itu datang ke hadapan setan beruang. Setan beruang ini tingginya beberapa meter dan beratnya 10.000 kilogram. Tetapi ketika unicorn api kecil itu berjalan di depan iblis beruang itu, kaki iblis beruang itu melunak dan dia berlutut, lalu menundukkan kepalanya dan menekannya erat-erat ke tanah. Saya melihat unicorn api kecil itu mengangkat kakinya dan menendang kepala iblis beruang itu beberapa kali, lalu mengencingi wajah iblis beruang itu. Setan beruang itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas. Ketika semua orang melihat adegan ini, selain terkejut, mereka tidak bisa menahan tawa. Mata Di Chongjing melebar karena tidak percaya pada wajahnya, dan kemudian dia memainkan seruling tulang dengan putus asa, tetapi suara seruling tulang tidak berpengaruh lagi pada monster-monster itu. Ini monster yang kamu undang. Kenapa dia pengecut sepertimu? Kata Dev dengan ekspresi bercanda. Apa yang terjadi? Makhluk macam apa kamu ini, pria yang diselimuti api? Di Chongjing bertanya pada Dev. Kamu ingin tahu apa ini, tapi aku tidak akan memberitahumu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke unicorn api kecil itu. Unicorn api kecil telah mengenali tuannya dan memiliki hubungan dari hati ke hati dengan Dev, jadi dia tahu apa maksud Dev hanya dengan satu pandangan. Saya melihat api kecil unicorn mengangkat kepalanya dan meraung, dan nyala api melesat ke langit. Gemuruh. Ratusan monster, tidak peduli seberapa besar atau kecil, tidak peduli seberapa kuat mereka semua berbalik dan lari ketakutan. Ada juga banyak monster yang sangat ketakutan hingga mereka buang air kecil, menyebabkan sekte jiwa iblis dipenuhi dengan bau urin. Hanya butuh beberapa saat sampai monster-monster itu menghilang tanpa jejak. Xiao Qilin, dengan kepala terangkat tinggi dan ekspresi bangga di wajahnya, kembali ke cincin penyimpanan Dev. Di Chongjing menjadi gila, begitu pula para murid dari sekte darah dan tulang. Monster-monster ini adalah pendukung dan kartu truf mereka. Bab 4296, melakukan banyak hal jahat. Sekarang mereka semua lari dalam sekejap mata. Tidak ada yang tersisa, dan mereka sangat takut bahkan sampai kencing. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda harus tahu bahwa salah satu monster itu berkali-kali lebih besar dari unicorn api kecil, tetapi mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri. Tuan Dev, Anda luar biasa. Apakah itu hewan peliharaan yang baru saja Anda jinakkan? Zeyan bertanya dengan penuh kekaguman. Benar, itu hanya binatang mitos kecil, tidak ada yang perlu dipamerkan. Dev berkata dengan tenang. Binatang ilahi. Boom. Kalimat ini seperti sambaran petir dari langit cerah, membombardir semua orang yang hadir. Apakah ini binatang mitos? Dev sebenarnya mengatakannya dengan enteng. Mata Di Chongjing melebar, dia akhirnya mengerti mengapa monster-monster itu begitu ketakutan hingga mereka berbalik dan lari. Ini adalah binatang dewa, meskipun kecil, ia tetaplah binatang dewa, dan tidak dapat disaingi oleh monster-monster ini. Ini seperti makhluk muda abadi yang turun dari surga. Sekalipun dia masih muda, dia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para biksu dari surga dan dunia manusia. Anda harus tahu bahwa banyak orang lahir di Roma, sementara banyak orang berjuang sepanjang hidup mereka dan masih mencari tempat di Roma. Ini adalah celahnya. Unicorn api kecil itu lahir sebagai binatang dewa dan memiliki keterampilan magis. Itu tidak bisa dibandingkan dengan monster-monster di dunia para dewa dan manusia. Bahkan jika monster-monster ini telah berlatih selama bertahun-tahun, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan binatang dewa. Rekan Tao, kamu memiliki binatang dewa dan tanda dinasti Xiao. Meskipun aku tidak tahu identitasmu, kamu jelas tidak sederhana. Itulah akhir dari urusan hari ini. Saya akan segera membawa orang pergi. Saya harap Anda dapat menunjukkan rasa hormat Anda. Di Chongjing menyerah. Jika sekte jiwa iblis tidak dapat dihancurkan kali ini dan balas dendam tidak dapat dilakukan, maka kali berikutnya Dev tidak ada. Dia tahu jika terus berlanjut, mungkin semuanya harus menjawab di sini. Kamu bisa bertarung jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau. Apa pendapatmu tentang sekte jiwa iblis? Saya melihat Anda tidak bahagia sekarang, jadi saya harus melampiaskan amarah saya. Dev berkata dengan dingin. Rekan Tao, mohon jaga perilakumu agar kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Mata Di Chongjing sedikit menyipit, menunjukkan ekspresi galak. Lihat ibumu, apakah kamu masih memiliki masa depan? Bahkan jika kamu berurusan dengan sekte jiwa iblis hari ini, aku tidak dapat membuatmu tetap hidup. Dev meludah dan berkata, kamu ingin membunuhku. Aura Di Chongjing meledak, dan dia siap merespons kapan saja.
Bukan hanya kamu, tapi semua orang yang kamu bawa harus mati. Dev berkata dengan dingin, sejak dia mengeluarkan Little Fire Kirin, orang-orang seperti Di Chongjing ditakdirkan untuk mati. Dev tidak mungkin memberitahu orang luar bahwa dia memiliki binatang mitos di tubuhnya, jika tidak, dia akan menjadi sasaran kritik publik di dunia para dewa dan manusia. Saudaraku, apakah kamu harus membunuhku hari ini? Di Chongjing memandang pemimpin Sekte Jiang. Dia tahu bahwa selama Master Sekte Jiang mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa pergi. Bagaimanapun, ini adalah dendamnya terhadap Master Sekte Jiang, dan mengikuti Dev tidak ada hubungannya dengan itu. Di Chongjing, kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan hari ini kamu ingin membunuh seluruh sekte saya, dan terlebih lagi putriku. Jika saya tidak membunuhmu, itu tidak adil. Master Sekte Jiang tidak akan membiarkan Di Chongjing pergi demi sesama anggota sekte. Kakak senior, kamu bilang aku telah melakukan banyak hal jahat, tapi siapa di antara kita bersaudara yang tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungannya sendiri? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, itu adalah ide dari kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua yang saya datangi kepada Anda hari ini. Semua sumber daya yang saya peroleh dari Anda harus dibagikan kepada mereka. Di Chongjing berkata kepada pemimpin Sekte Jiang. Tubuh pemimpin Sekte Jiang sedikit gemetar, dan kemudian dia berkata dengan wajah galak, kamu kentut, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua tidak akan pernah melakukan ini. Mereka telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak bertanya apapun. Hahaha, di antara kami berempat kakak laki-laki, kamu adalah satu-satunya yang masih mematuhi aturan yang dilanggar. Justru karena itulah kekuatanmu sangat rendah. Bab 4297, Melanggar Janji. Tetapi saya melihat tubuh Anda dipenuhi dengan darah, dan Anda harus berlatih dengan meminum darah manusia, jika tidak, kekuatan Anda tidak akan mencapai alam kesengsaraan tingkat ke-9. Jadi kamu tidak perlu menuduhku dengan sok suci, apalagi sambil tertawa. Di Chongjing tertawa dan berkata. Setelah Di Chongjing selesai berbicara, wajah Master Sekte Jiang langsung berubah menjadi sangat jelek. Jiang Yulian dan Zeyan memandang Master Sekte Jiang pada saat yang sama, lagi pula, tidak ada yang tahu bagaimana Master Sekte Jiang berkultivasi setelah dia mengasingkan diri. Bahkan Dev memandang Master Sekte Jiang. Dia merasa bahwa kekuatan Master Sekte Jiang memang meningkat terlalu cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Jika Anda bukan seorang super jenius dan memiliki banyak sumber daya, akan sulit untuk menembus alam kesengsaraan tingkat 9 dalam waktu sesingkat itu. Jelas sekali, pemimpin Sekte Jiang bukanlah seorang jenius, dan Sekte Jiwa Iblis tidak memiliki sumber daya yang besar. Master Sekte Jiang menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya, ekspresi wajahnya sangat tidak wajar, dan matanya sedikit mengelak. Ayah, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar juga meminum darah manusia untuk berlatih? Jiang Yulian bertanya dengan tidak percaya. Master Sekte Jiang, katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Dev juga berkata kepada Master Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang memandang Dev, ragu-ragu, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya. Hei, sebenarnya yang aku hisap bukanlah darah manusia, tapi darah hewan. Aku diam-diam membesarkan monster di penangkaran, dan di waktu mundur untuk meminum darah mereka. Saya mengingkari janji saya kepada guru. Saya seharusnya tidak menyerap darah untuk berlatih. Pemimpin Sekte Jiang tampak sangat kesakitan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Melihat Master Sekte Jiang seperti itu, Dev ingin tahu berapa banyak hal yang terjadi pada Master Sekte Jiang. Nak, pergilah ke neraka. Tepat ketika Dev memusatkan perhatiannya pada pemimpin Sekte Jiang, Di Chongjing tiba-tiba menyerangnya. Saya melihat Di Chongjing memegang seruling tulang di tangannya dan menunjuk ke arah Dev. Cahaya merah dingin tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya spiritual merah, menutupi langit dan bumi. Kepulan. Cahaya spiritual ini sangat cepat dan mengenai Dev dalam sekejap mata, langsung menyegel tubuh Dev. Saya melihat Dev terbungkus kabut merah, tidak bergerak. Hahaha, kamu masih terlalu muda jika ingin bertarung denganku. Ketika Di Chongjing melihat bahwa dia telah berhasil, dia tidak bisa menahan tawa. Tuan Dev. Jiyun dan pemimpin Sekte Jiang terkejut saat melihat ini. Mereka tidak menyangka Di Chongjing akan menyerang secara diam-diam dan membiarkannya berhasil. Di Chongjing, aku akan bertarung denganmu. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia meraung dan menuju ke arah Di Chongjing. Dev terkendali. Tak satu pun dari mereka yang bisa menjadi lawan Di Chongjing. Alasan mengapa Master Sekte Jiang melakukan ini adalah untuk menahan Di Chongjing dan memberi Jiang Yulian dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Kemampuanmu sangat kecil, tapi kamu masih ingin melawanku sampai mati. Wajah Di Chongjing penuh dengan penghinaan. Setelah mendengus dingin, dia mengayunkan telapak tangannya dan menjatuhkan Master Sekte Jiang. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar di dunia ini, kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Pemimpin Sekte Jiang terjatuh ke tanah, ekspresinya sangat jelek. Wah, giliranmu. Setelah Di Chongjing memukul mundur Master Sekte Jiang, seruling tulang di tangannya langsung mengarah ke Dev. Dev dikendalikan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan Dev. Jiang Yulian dan Ji Yun bergegas menuju Di Chongjing bersama-sama.
Sekarang hanya mereka berdua yang tidak terluka. Meskipun mereka tahu itu adalah ngengat yang terbang ke dalam api, mereka tidak ragu sama sekali. Tapi sebelum mereka berdua bisa bergegas menuju Dev, seruling tulang di Chongjing telah tiba. Seruling tulang itu langsung menuju ke dada Dev, mencoba menembus Dev secara langsung. Tapi saat seruling tulang mencapai dada Dev, di Chongjing tiba-tiba tercengang. Saya melihat Dev meraih seruling tulang dengan satu tangan, dengan senyum bercanda di wajahnya. Bersambung.